Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kita boleh datang berkumpul di tempat ini untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Yang mengalami kebaikan Tuhan, saya minta tepuk tangannya dong yang meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Sebelum kita masuk pada hadirat Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Engkau. Layakan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu menjamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah pada kesempatan sore hari ini Tuhan, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Lawatan-Mu, kuasa-Mu yang memenuhi tempat ini. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Apapun keadaan kita
akan goyah, ku nyatakan imanku tuh setia, sedangkan hatiku ku tetapkan untuk percaya dan pasyarat. Kami tidak akan goyah Tuhan, kami mau nyatakan tuh setia, sedangkan hatiku, kami mau senangkan hatimu, sedangkan hatiku, kami mau senangkan hatimu, sedangkan hatiku. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini Tuhan, memulihkan setiap kami, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Kita naikkan pujian ini. Bapa kami
jemaat kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di rumah ini bersama-sama. Kami datang kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami datang kepada Tuhan bukan karena gagah kuat kami, tetapi karena Roh-Mu. Oleh sebabnya, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami yang datang di tempat ini bersepakat sehati, memohonkan, berdoa sepakat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sendengkan telingamu ya Tuhan, akan doa seru kami, ulurkan tangan-Mu untuk menolong kami. Karena telingamu tajam untuk mendengarkan kami, dan tangan-Mu panjang untuk menolong kami. Dua orang atau lebih berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, kami berdoa berseru kepada Tuhan. Kami teringat akan Indonesia, di mana Tuhan tempatkan kami di negeri ini. Kami mencintai negeri ini, terlebih Tuhan mencintai akan negeri ini. Engkau mengasihi bangsa dan negara kami Tuhan. Oleh sebabnya Tuhan, kami menyerahkan semua pemimpin di negara ini, dari Presiden, Wakil Presiden, Joko Widodo Maruf Amin, dan Kabinet Indonesia Maju, TNI, Polri, para hakim, jaksa, gubernur, wali kota, dan DPR, dan juga Presiden terpilih yang akan datang, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Tuhan. Semua penyelenggara negara dari pusat sampai daerah-daerah sampai RT RW, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, karena mereka itu ada dalam rancangan Tuhan. Pandanglah akan bangsa ini Tuhan, biarlah bangsa ini dalam rancangan Tuhan, karena rancangan-Mu indah bagi negeri kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, Indonesia biarlah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, para pemimpin dipenuhi oleh hikmat yang daripada Tuhan, dalam setiap kebijaksanaan, keputusan dilandasi takut akan Tuhan, hikmat yang daripada surga, sehingga Indonesia dikelola dengan takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Indonesia semakin sejahtera, Indonesia semakin makmur, Indonesia semakin maju di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ya Tuhan, bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, di setiap kota, sampai desa, di setiap pulau, malaikat Tuhan berjaga-jaga atas negeri ini. Kami tolak rusuh, kami tolak demo atas negeri ini. Amanlah negeri ini di tangan Tuhan, sejahteralah negeri ini di tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, mandiri ekonominya, politiknya ya Tuhan, politik yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan, hujan pertobatan bagi negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Para pemudanya bertobat, para pemudi bertobat, para mahasiswa, anak-anak SMA, anak-anak SMP bertobat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja bersatu untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi negeri ini. Biar Indonesia ini Tuhan memuji, memuliakan Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Yesus Tuhan ditinggikan, diagungkan di negeri ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa untuk pilkada yang akan datang pada bulan November, 27 November 2024 ini Tuhan, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakilnya di setiap provinsi, di setiap kabupaten di Indonesia. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, karena bukan dari timur atau bukan dari barat dan bukan dari padang gurun datang peninggian itu. Allah adalah hakim, direndahkan yang satu, ditinggikan yang lain. Oleh sebabnya Tuhan, kami berdoa berseru kepada Tuhan, tinggikan orang-orang yang takut Tuhan, yang menjadi gubernur, wakil gubernur, yang menjadi bupati, wali kota bagi Indonesia. Bahkan ya Tuhan, Engkau ya Tuhan meninggikan, mengangkat anak-anak Tuhan menjadi gubernur dan wakil gubernur, menjadi bupati, wali kota ya Tuhan, menjadi wakilnya untuk negeri ini, menjadi garam dan terang bagi negeri ini, sehingga Indonesia ya Tuhan semakin menjadi garam dan terang bagi bangsa-bangsa lain di negeri ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, bahkan di Kalimantan Tengah Tuhan, untuk pemilihan ini, biarlah ya Tuhan Engkau mengangkat bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, anak-anak Tuhan, orang-orang yang takut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa berseru kepada Tuhan bagi Kalimantan Tengah Provinsi, Kalimantan Tengah di setiap kabupaten kota ya Tuhan, ada hujan pertobatan tercurah. Di dalam nama Yesus, para pemuda-pemudi bertobat, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang selian darah dengan kami bertobat,
Suami, istri bertobat, anak-anak bertobat mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami kelepasan, mengalami kasih Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Kalimantan Tengah diselamatkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalami Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan, setiap ibadah pada sore menjelang malam hari ini di FSC di seluruh Indonesia, Tuhan mengurapi hamba-hamba Tuhan. Tuhan hadir melawat setiap kami di dalam nama Yesus. Jemaat dilawat, anak-anak Tuhan dilawat di dalam nama Tuhan Yesus, mengalami Tuhan pada sore hari ini. Yang terikat dibebaskan, yang terbelenggu dilepaskan di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan ibadah pada sore hari ini, bahkan di tempat ini kami yang hadir mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan. Karena Allah Roh Kudus bekerja di tempat ini, Allah Roh Kudus ada di tempat ini. Oleh sebabnya Tuhan tercurah kasih dari surga, mengalir di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu pada Lim, Engkau urapi dalam penyampaian firman, kuasa dia, sembunyikan dia di balik salib-Mu ya Tuhan, biar Engkau yang nampak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sehingga kami yang hadir Tuhan berbeda dikala kami datang, dikala kami pulang, mengalami Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami pemulihan ekonomi, terobosan, keuangan, bisnis, usaha bagi setiap kami yang hadir. Apapun persoalan, pergumulan kami, Engkau menjadi jawaban bagi setiap kami pada sore hari ini. Engkau Tuhan terlebih besar dari masalah persoalan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu bagi setiap kami. Ampuni setiap dosa salah kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami kembalikan kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami ingin mengakhiri doa kami dalam doa Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dahulu kala demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang bersuka cita untuk Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan di tempat ini. Murahannya besar, tiada terhingga.
memberikan persembahan kita yang pertama. Tapi sebelum itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih jikalau tadi kami sudah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kini tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan syukur kami yang terbaik untuk-Mu. Biarlah Engkau yang akan memberkati tangan-tangan yang sudah terulur Tuhan. Engkau memberkati apa yang menjadi usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang membuat semuanya berhasil apa yang dikerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Nah
semua jemaat mendampingi pemulihan, semua jemaat yang mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan, menganugerahkan Tuhan yang sungguh kebenaran yang sesungguhnya mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap sama-sama kami. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ada yang baru ya, saya perkenalkan dulu dah ya. Saya Deni dari Tangerang. Saya dan istri berjemaat lah istilahnya, pengerja di Tangerang, di SLC Tangerang. Ini adalah kali pertama saya datang ke Palangkaraya, dan terima kasih kepada Pak Herson yang telah memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, kebenaran firman Tuhan, dan juga kepada Pak Ginter yang mengantar dari bandara ke tempat ini. Satu ucapan syukur kalau kita boleh belajar sama-sama firman Tuhan. Dan saat sore hari ini saya masih berbicara tentang hati. Tadi yang yang pagi juga berbicara tentang permasalahan di hati, dan yang ini kita akan berbicara mengenai hati juga, tapi lebih kepada sudahkah kita menjaga hati kita. Jadi lebih kepada aplikasi di dalam kehidupan kita untuk menjaga hati kita. Karena biar bagaimanapun kita tahu ya, setiap manusia itu kan punya yang namanya hati ya. Hati itu adalah organ yang kecil yang tidak terlihat ya, tetapi hati itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Hati adalah master control buat setiap kehidupan kita. Baik buruknya seseorang itu dapat ditentukan dari hatinya. Karena kalau misalkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak beres, saya percaya karena di hatinya tidak beres. Tetapi kalau di hatinya benar, dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak benar. Jadi di dalam hati ini banyak perbendaharaan yang akan memunculkan keluar melalui tindakan, melalui ekspresi kita. Jadi dikatakan hati, Amsal 4 ayat 23 ayatnya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ayat ini saya rasa semua sudah tidak asing. Firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jelas, hubungan antara hati dan dalam hidup seseorang merupakan berkaitan gitu kan. Jadi banyak orang berkata bahwa pikiran atau otak manusia yang menentukan jalan hidupnya, tetapi firman Tuhan katakan hatilah yang menentukan, bukan pikiran, bukan otak manusia, tetapi hati. Jelas penulis Amsal katakan tadi kan, jagalah hati dari segala kewaspadaan. Lanjutnya, ini di dalam terjemahan lainnya dikatakan di sini, jadi di atas semuanya jagalah kasih sayang di hatimu, karena itu mempengaruhi seluruh keberadaanmu. Perhatikanlah kesejahteraan batinmu, karena dari sana mengalir mata air kehidupan. Jadi penulis kitab Amsal itu benar-benar sudah menyimpulkan. Kita tahu kan penulis kitab Amsal itu kan Salomo kan. Bagaimana kurangnya Salomo kalau kita baca riwayatnya Salomo, segala sesuatunya dia punya, segala sesuatunya dia miliki. Orang yang tidak, kalau kata Tuhan di situ, tidak ada orang yang seperti Salomo, baik sesudah maupun sebelumnya. Tetapi Salomo sendiri juga harus bisa menjaga hati, karena pada akhirnya ya kita tahu jalan ceritanya. Salomo pada akhirnya juga kan mengalami sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tapi saya tidak bahas di situnya, tapi kita akan lebih kepada bagaimana kita menjaga hati
kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita akan belajar satu persatu, kita akan sedikit demi sedikit kita mempelajari. Jadi biarkan Tuhan menjamah setiap hati kita. Izinkan Tuhan menjamah hati kita, menjamah hati Bapak Ibu. Berikan Roh Kudus ruang untuk Dia tinggal di dalam hati kita. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Roh Kuduslah kita mampu melakukan sesuatunya. Mungkin di luar sana orang bisa bilang, Pak Pendeta, di sana ada orang di luar Tuhan tapi kok sepertinya hidupnya aman-aman aja. Tidak, siapa bilang? Mereka terlihat tampak bahagia, mereka terlihat tampak sepertinya senang. Tetapi sesungguhnya masalah demi masalah banyak terjadi. Jadi izinkanlah Roh Kudus tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Supaya perjalanan hidup kita tuh tidak menjadi salah. Jadi perjalanan hidup kita tuh jadi benar-benar terarah gitu kan. Nah, ini kita akan lebih spesifik kepada hati ya. Kita akan belajar. Hati itu adalah tempat kita membuat pilihan. Tempat pemikiran kita, tempat emosi atau perasaan, dan tempat juga keinginan atau niatan kita. Di dalam kata Ibrani yang digunakan di sini dipakai kata levat, adalah kata yang paling lazim untuk hati. Termasuk di dalamnya ada pikiran dikatakan, ada kehendak, ada persepsi, dan ada kasih sayang. Lev, hati. Nah, jadi di dalam hati ini banyak sekali. Ada perasaan, ada keinginan, ada emosi. Jadi di dalam hati ini bersumber semua. Jadi hati ini adalah master control. Hati adalah master control buat setiap kita di dalam kehidupan kita. Jadi semua dikuasai atau dikendalikan oleh hati. Nah, Bapak Ibu, orang Yahudi kuno mempercayai hati itu mempunyai 4 elemen yang saling berkaitan. Ada 4 elemen yang saling berkaitan. Saya gambarkan di sini. Hati itu berkaitan dengan fisik atau tubuh ya. Terus keperasaan, kepikiran, terus keinginan. Nah, kalau ke fisik itu hati ini seringkali kita gini loh. Fisik mempengaruhi kehidupan kita. Kadang gini ya. Kalau kehidupan kita sering menyimpan amarah, kehidupan kita sering menyimpan dendam atau stres yang nggak terkendali sampai bertahun-tahun, akhirnya kita akan mengalami yang namanya sakit. Berapa banyak kita mendapati orang-orang yang sepertinya kok secara kesehatan, secara fisik nggak ada sakitnya, tetapi ternyata masalahnya ada di hati. Untuk itu jaga hati kita, jaga hati kita jangan sampai menyimpan yang namanya sakit hati, yang namanya dendam, yang namanya emosi, yang namanya kepahitan. Tadi pagi kita belajar itu ada yang hati yang bebas dari pahit, hati yang bebas dari trauma. Ini masih berkaitan semua. Jadi hati berkaitan dengan fisik atau tubuh kita. Makanya suka kita lihat orang sakit hati. Waduh, sakit hati itu bahaya. Bisa kalau orang sakit hati itu pokoknya ngeri dah. Segala sesuatunya jadi nggak beres gitu kan. Apa yang dia perbuat bertindak salah, apa yang dia lakukan semua udah nggak beres gitu kan. Jadi jangan sampai hati kita juga hati kita mempengaruhi ke fisik kita atau ke tubuh kita. Lalu berbicara yang perasaan. Perasaan juga menentukan hati kita. Seringkali kita timbul rasa sesuatu ya di dalam hati. Misalkan ya katakan ya seringkali terjadi hati. Kadang kita suka malas untuk melakukan sesuatu. Katakanlah untuk beribadah gitu kan. Kita mau beribadah. Di sini ibadah 2 kali. Di sini ibadah 2 kali, ada pagi ada sore. Pagi mau ibadah, kayaknya perasaan hati malas. Hati ini merasa perasaan ini merasa kayaknya hari pagi ini nggak siap, nanti aja dah sore. Dia ikutin perasaannya. Nah, dan sering kali terjadi kalau hal-hal seperti itu. Nanti sorenya pun dia berubah. Aduh, kayaknya udah sore ya, udah malas nih ya. Tadi saya kurang istirahat, jadi mau istirahat. Sampai akhirnya dia nggak jadi beribadah. Nah,
yang menjadi tuan di dalam hati diri dia adalah kebenaran daripada firman Tuhan. Jadi jangan memakai perasaan. Jadi seperti perasaan ini benar-benar kita harus kontrol gitu kan. Jadi banyak orang yang mengalami sakit juga karena perasaan. Seperti ada orang yang nggak mau mengampuni. Nah itu perasaannya rusak Bapak Ibu. Perasaannya itu benar-benar nggak bersih gitu kan. Perasaan itu kotor, perasaan itu rusak, luka gitu kan, karena dia nggak jaga perasaan itu. Jadi ibaratnya gini ya, kalau misalkan kita menyimpan perasaan dendam, kita menyimpan sakit hati, itu akan mempengaruhi semuanya jadi ke aspek kehidupan kita, itu jadi rusak. Jadi perasaan juga berkaitan dengan hati. Jadi jangan sampai perasaan kita rusak sehingga mempengaruhi hati kita. Lalu pikiran. Perilaku seseorang bisa muncul tidak secara tiba-tiba. Karena datangnya dari pikiran. Baik buruknya tindakan kita itu paling tidak kan tadi sumbernya dari hati. Jadi biasanya pikiran itu yang membuat kita suka salah. Apa yang sering terjadi di dalam setiap kehidupan kita? Asumsi. Berapa banyak dari kita yang suka berasumsi? Sesungguhnya asumsi itu kan juga nggak baik ya. Satu kali saya juga ngalamin. Ini saya buat ini waktu itu kejadian pada saat siapa kemarin Paus datang ya. Paus Franciscus datang ya ke Indonesia ya. Saya ngelihat di tayangan TV-nya. Pada saat Paus datang, terus ada penjemputan kan dari pemerintahan kita. Pas saya lihat, kok dia naik mobil Toyota, kok naik Zenith gitu kan. Langsung tuh pikiran saya jelek tuh, saya berasumsi. Saya bilang, dalam hati. Ini nggak menghargai bener gini ya, seorang paus datang kok hanya difasilitasi dengan sebuah mobil Toyota Zenith gitu kan. Terus saya berasumsi jelek. Ternyata setelah tahu memang itu adalah keinginan daripada paus yang dia memang hidup di dalam kesederhanaan. Nah di situ saya bilang, wah Tuhan maafin saya berasumsi nih gitu kan. Itu terjadi pada saat itu. Padahal sesungguhnya kan itu enggak terjadi. Memang itu kan keinginan daripada paus sendiri. Seringkali kita juga berasumsi tentang hal-hal apapun yang sebenarnya enggak menjadi kebenaran gitu kan. Jadi seringkali lah gitu kan, manusia itu jeleknya tuh suka mengasumsi-asumsikan yang enggak sebenarnya harus terjadi jadi terjadi gitu kan. Nah makanya asumsi itu kalau dibiarkan itu akan menjadi liar. Asumsi kalau enggak dikonfirmasi itu jadi bahaya, itu akan jadi liar gitu kan. Jadi pikiran kita juga harus kita kuasai. Jangan sampai pikiran yang kemana-mana. Jangan sampai kita berasumsi yang nggak beres sehingga merugikan lah buat kita, apalagi di hadapan Tuhan gitu kan. Karena biar bagaimana, berikan ruang buat Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Nah, yang keempat ini yang poin juga nggak kalah penting, ini berbicara keinginan Bapak Ibu. Keinginan juga harus kita kendalikan. Karena keinginan itu paling berpengaruh sebetulnya dalam kehidupan kita. Iblis tuh sekarang tuh menghancurkan kehidupan orang Kristen bukan dengan cara menakut-nakuti ya Bapak Ibu ya. Iblis tuh sekarang tuh pinter gitu kan. Dia memberikan keinginan kepada kita orang-orang Kristen, kepada anak-anak Tuhan gitu kan. Melalui keinginan ini kita bisa jatuh di dalam dosa. Kalau zaman-zaman dulu lagi saya kecil, mungkin kalau berbicara tentang iblis, wah ditakut-takutin gitu kan, sepertinya seram, sepertinya menakutkan. Tapi sekarang enggak, iblis itu mengikuti keadaan. Menurut saya dia pintar. Dia berikan kita keinginan. Contoh yang saya sering dengar ya,
masalah makan. Hamba-hamba Tuhan kalau pada kumpul, dia suka bilang, kita tuh sebenarnya nih gak kekontrol loh katanya. Kita dikuasai sama iblis nih. Kenapa? Setiap kali ada makanan lupa diri katanya, semua makan gitu kan. Sampai akhirnya hamba-hamba Tuhan ya, memang pada saat itu yang saya dengar hamba-hamba Tuhan yang ngomong itu yang badannya besar-besar. Dia bilang, gua nggak bisa nahan loh katanya. Untuk makanan ini gua nggak bisa tahan gitu kan. Dia nggak kekontrol lah intinya. Jadi dari keinginan-keinginan itu, nah itulah makanya kita nggak jaga gitu kan. Nah, terus ada lagi keinginan-keinginan yang di luar dari yang seharusnya gitu kan. Ya saya juga dulu mengalami. Jadi kan harusnya kita kan hidup memenuhi kebutuhan. Jangan kita menuruti keinginan. Kalau berbicara keinginan, wah saya bilang kalau saya flashback kehidupan saya dulu, banyak uang habis hanya karena keinginan mata. Beli ini, beli itu gitu kan. Sesungguhnya itu nggak penting gitu kan. Nah itu juga saya belajar. Sepanjang kehidupan saya belajar Bapak Ibu ya. Saya harus menjaga keinginan yang sungguh-sungguh kiranya Tuhan berkenan gitu kan. Jangan sampai keinginan kita nggak kekontrol, keinginan kita merugikan banyak orang dan keinginan kita juga mendukakan Tuhan. Paulus pernah berkata, asalkan ada pakaian dan makanan saja sudah cukup. Sisanya dia lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan Paulus yang begitu, ya kita tahu Paulus dia all out di dalam pelayanan Tuhan, ya kan? Dia sampai katakan gitu loh, asal ada makanan saja dan pakaian sudah cukup gitu kan. Selebihnya ya dia lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Dia pengusaha. Kalau saya bilang dia itu pengusaha tenda, ya kan? Tapi dia bilang asal ada makanan dan pakaian saya sudah cukup. Selebihnya uang itu untuk pelayanan. Tadi saya ngobrol sama Person, saya sungguh bangga, saya salut gitu kan. Betapa hatinya itu penuh dengan kasih, peduli kepada pelayanan gereja ini gitu kan. Kalau dibilang sibuk, sangat sibuk, super sibuk, tapi tetap hatinya ada kepada jiwa-jiwa. Kalau dibilang capek, Pak Herson bilang tidur jam berapa Pak? Jam 1. Tapi tetap dia lakukan karena hatinya memikirkan jiwa-jiwa. Nah, saya bilang lain Paulus zaman sekarang. Memang tidak sehebat Paulus yang kita belum mampu lah. Ya terlebih saya lah belum mampu gitu kan. Tetapi saya yakin akan muncul Paulus di zaman sekarang gitu kan. Seperti tadi Pak Herson bilang, ya all out untuk pekerjaan Tuhan. Memang lelah. Sibuk, ya memang sibuk. Tapi kan bisa berbagi waktu. Bagaimana meminutnya kan. Jadi bukan waktu yang mengatur Pak Herson, tapi Pak Herson yang mengatur waktunya. Dengan berbagai cara dilakukan untuk supaya tetap bisa membesarkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang berikutnya, kita akan belajar tentang kondisi hati kita. Kondisi hati kita mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang mengalami dampak negatif ketika tidak dapat menjaga hatinya. Kita lihat Hawa. Hawa memakan buah yang Tuhan sudah larang. Karena hatinya tertarik pada buah itu. Itu Kejadian 3 kalau Bapak Ibu baca. Karena dia tidak bisa menjaga hatinya, padahal sudah dipesan sama Tuhan jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Tapi pada akhirnya Hawa makan, dia nggak bisa jaga. Lalu siapa yang nggak bisa menjaga hatinya? Kain. Karena
karena panas hati dia membunuh adiknya Habel. Dia merasa persembahannya tidak begitu dihargai seperti adiknya punya. Sehingga dia panas hati. Dia tidak bisa menjaga hatinya. Akhirnya dia bunuh adiknya. Lalu ada lagi Saul. Saul tuh gimana ya? Itu panasan gitu orangnya. Kan kita tahu kan, berupaya terus mau membunuh Daud. Berbagai kesempatan dia mau membunuh. Dia tombak, gak kena. Jadi karena dia nggak menjaga hatinya gitu kan. Karena dia nggak menjaga hatinya makanya panas hati. Lupa akan kesadarannya. Sehingga apa yang dilakukan jahat gitu loh, membunuh ya kan. Ada lagi satu lagi. Haman ya. Haman itu kalau di dalam kitab Esther ya, Esther 3 ya. Haman itu panas hati sama si Mordekai. Karena waktu itu Haman kalau nggak salah suruh setiap orang hormat sama dia gitu kan. Tetapi Mordekai kan enggak kan. Dia panas hati. Sampai akhirnya dia merencanakan pembunuhan. Padahal kalau pembunuhan itu bahaya sekali hukumnya ya kan, hukuman mati gitu. Tapi ternyata akhirnya benar kan. Raja malah menghukum Haman kan. Di tiang yang dia buat malah buat dia juga kan. Kan dia nggak menjaga hati gitu kan. Karena dia nggak menjaga hati, akhirnya dia sendiri yang masuk ke dalam perangkap gitu kan. Nah, Tuhan tuh berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang murni, hati yang bersih. Jangan sebaliknya, jangan punya hati panas, jangan punya hati iri, jangan menyimpan kebencian, kedengkian, dendam. Jangan pernah kita simpan itu. Berikanlah Roh Kudus, sekali lagi saya katakan, ruang untuk masuk di dalam hati kita. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang hatinya bersih. Saul ditolak Tuhan, tetapi Daud dipilih karena Tuhan tahu. Daud tuh memilih Daud, Tuhan tahu benar dari kedalaman hatinya. Jadi orang benar, jejak orang benar adalah lurus. Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Itu dikatakan di kitab Yesaya. Jejak orang benar adalah lurus sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 kisah daripada Samuel. Nabi Samuel yang disuruh Tuhan untuk datang ke rumah Isai. Untuk mencari pengganti Saul. Untuk mengurapi menjadi raja. Nah, Tuhan mau agar kita menyerahkan hati kita kepadanya. Kekuatan kita, talenta kita, kasih sayang kita serahkan kepada Tuhan. Nah, ketika Samuel datang, dia melihat kakaknya Daud yang bernama Eliab dengan sosok tubuh yang ya sangat memungkinkan katanya, istilahnya ya inilah katanya ya. Tetapi ternyata kan Tuhan bilang bukan itu. Terus satu persatu dipanggil, ternyata bukan itu. Sampai pada akhirnya Samuel tanya kepada Isai, masih adakah anakmu lagi? Nah, akhirnya Isai bilang masih ada, dia masih ada di padang sedang mengembalakan kambing dombanya. Nah, dari situ datanglah si Daud dengan wajah yang masih unyu-unyu. Nah, Tuhan bilang kepada Samuel, inilah yang aku berkenan kepadanya. Nah, karena Tuhan tahu, Tuhan tuh melihat hati, bukan melihat apa itu perawakan gitu kan, bukan melihat paras daripada kakak-kakaknya, tapi Tuhan lebih melihat kepada hati. Nah, disinilah kita belajar daripada Daud. Matius 15 ayat 18 sampai dan 19. Firman Tuhan katakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Beberapa kendala buat kita sebenarnya untuk melakukan evaluasi atas diri kita adalah
terkendala dengan keakuan ya atau keegoisan, kesombongan kita. Sulit kita untuk mengakui kalau kita tuh sombong. Karena sombong itu kan kita nggak sadar. Orang lain bisa bilang, oh iya kita sombong, tapi kita nggak merasa kita sombong. Kamu menafikan, nggak mau berubah. Nah itu kadang kendala untuk kita bisa mengevaluasi diri kita. Nah disinilah diperlukan yang namanya kerendahan hati untuk kita bisa mengevaluasi diri. Seringkali kita berpura-pura, menutupi hati kita, berbagai upaya supaya orang lain nggak tahu. Tetapi sesungguhnya ya kita tuh sombong. Kita tidak bisa mengucapkan hal-hal yang baik jika kita sendiri jahat. Karena apa yang keluar dari mulut itu yang diucapkan dari mulut itu kan pasti bersumber dari hati. Yang tadi saya katakan, hati itu adalah master control kita. Jadi kalau mulut kita mengeluarkan sesuatu yang jahat, kadang orang ada bilang, oh enggak itu mah kan cuma mulut saya aja, hati gue mah enggak. Ya kayaknya enggak mungkin kali ya, karena sumbernya dari hati. Jadi apa yang di hati ini katakan baik, ya pasti keluar baik. Tapi kalau yang perbendaharaan di dalam hatinya rusak, ya pasti keluarnya juga jadi rusak. Jadi kayak enggak mungkin kalau misalkan orang bilang, mulut saya aja kok yang jahat katanya, hati saya mah baik. Enggak mungkin, itu saling berkaitan seperti tadi katakan, hati berkaitan juga dengan pikiran, dengan perasaan, itu saling berkaitan. Satu waktu saya pernah datang ke rumah tahanan yang ada di yang di Cilacap tuh, Nusa Kambangan. Saya pernah datang ke tempat tahanan di lapas di Nusa Kambangan. Nah pada saat saya datang ke sana, itu waktu itu kan memang cukup heboh ya. Ada seorang menantu membunuh papa mertuanya. Papa mertuanya itu bos Asabah. Mungkin Bapak Ibu masih ingat cerita bos Asabah pada zaman dulu. Lupa itu udah tahun cukup lama waktu itu. Karena hatinya dikuasai keserakahan, dia mau merebut kekayaan daripada mertuanya. Dia rancangkan sesuatu yang jahat, akhirnya dia bunuh itu papa mertuanya. Akhirnya dia masuk ke penjara di Nusa Kambangan, hukumannya seumur hidup. Waktu kami datang melihat, aduh dia tinggal nunggu eksekusi aja. Lama belum ada eksekusi, tapi hidup di dalam penjara gitu kan. Karena hatinya gak beres. Mau merebut, mau menguasai kekayaan daripada mertuanya. Sehingga akhirnya merancangkan sesuatu yang jahat. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai hati kita juga sampai ada sesuatu yang jahat. Itu akan tindakannya itu ngeri gitu kan. Kalau sampai orang bilang jangan sampailah kita jadi kesetanan gitu kan. Karena ada niatan sesuatu yang jahat. Terjadi pembunuhan karena sudah ada niatan dia mau menguasai. Saya melihat kehidupannya gak enak gitu kan. Sampai harus masuk penjara. Jadi jagalah hati kita murni di hadapan Tuhan. Jauhkanlah dari segala hal-hal yang jahat. Biarlah kita kuasai hati kita. Nah, di dalam Markus 12 ayat 13 dan 14 dikatakan di situ. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah Bapak Ibu, saya ambil contoh janda miskin yang memberikan persembahan 2 peser ya. Tuhan pada saat itu melihat loh. Tuhan melihat pada saat orang-orang memberikan persembahan. Terus Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah menurut kalian yang memberi persembahan itu yang besar? Yesus bilang, janda miskin itulah yang memberi persembahannya yang besar. Kenapa? Karena dia memberi persembahannya dari seluruh nafkahnya yang dia ada. Dan setelah dia memberi, dia tidak akan tahu apakah dia besok masih bisa hidup. Karena dia sudah tidak ada. Jadi dia memberikan dari seluruh yang dia punya. Sementara orang-orang yang memberi, yang orang-orang kaya,
Dia memberi daripada kelebihannya. Nah, di mata Tuhan kalau seperti itu enggak berkenan. Tetapi kita memberikan dari apa yang ada pada kita ya dengan sepenuhnya. Nah, gambarannya di sini ya kita memberikan bukan semata dari nilai nominalnya, tapi kita memberikan keseluruhan, totalitas. Nah, demikian juga di dalam pelayanan kita. Di dalam pelayanan kita Tuhan tuh melihat hati loh Bapak Ibu. Dalam pelayanan di gereja, pemain musik perlu enggak? Pasti perlu kan? Pemuji perlu enggak? Pasti perlu. Tapi yang Tuhan lebih perlukan lagi adalah hati mereka. Hati para pemuji, hati para pemain. Bukan semata-mata hanya tampil, bernyanyi, tetapi hatinya menjauh. Hati, kembali lagi kepada hati. Nah, jadi disinilah bagaimana kita memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Pemain musik betul butuh skill, tetapi hanya cuma skill tapi hatinya tidak untuk Tuhan, Tuhan gak berkenan. Dan saya rasakan memang benar itu jauh daripada urapan. Sementara ya kalau kita berbanding dengan orang yang bermain dengan katakanlah gak sehebat orang yang pandai secara skill, tapi orang yang tidak pandai secara skill tapi memiliki hati yang sungguh-sungguh akan lebih hidup urapannya. Urapannya itu akan lebih terasa, hadirat Tuhannya lebih terasa ketimbang orang yang cuma bermain secara skill tapi hatinya enggak di situ. Itu Tuhan enggak berkenan. Nah, demikian juga dengan persembahan. Bukan nilainya yang Tuhan mau, tapi bagaimana kita memberi dari hati kita yang sungguh-sungguh gitu kan. Bukan semata-mata kita setelah memberi. Kalau orang-orang kaya ya maaf gitu nggak ada di sini. Saya percaya orang kaya memberi terkadang punya maksud. Dia bilang ini kalau bukan saya gereja ini tidak akan jadi. Kalau bukan saya kegiatan ini nggak akan berjalan. Kalau bukan saya ini tidak akan terpenuhi. Nah itulah makanya kembali kepada hati. Kita kalau memang mau memberi dengan tulus. Jangan ada unsur-unsur dibalik daripada entahkah kita pengen dihargai, entahkah kita ingin supaya orang melihat kita dihormati, enggak usah seperti itu. Kembali tadi seperti pemain musik ya, saya saya mempelajari beberapa para pemusik. Kalau yang bermainnya dengan hati itu urapannya memang kuat sekali, urapannya kuat gitu kan. Jadi biarkan kita melayani Tuhan dengan hati kita, bukan dengan skill kita, bukan talenta kita, tapi serahkan itu kepada Tuhan. Supaya semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bangsa Israel itu juga adalah bangsa yang dikatakan di Alkitab bangsa yang selalu bersungut-sungut, bangsa yang tidak pernah mau mengucap syukur. Padahal kalau kita lihat bangsa Israel itu sering kali dia mendapat mujizat pertolongan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca kisah daripada Keluaran 14 ayat 22. Bagaimana dia berjalan lari dikejar oleh Firaun. Sehingga pada saat perjalanannya itu seolah-olah sudah buntu. Dia menemukan laut. Tetapi Tuhan memberikan mujizatnya, laut terbelah menjadi jalan, bangsa Israel bisa melewati. Tetapi tetap aja bangsa Israel bersungut-sungut. Musa yang diutus sampai Musa sendiri juga sampai kesel, ya kan? Kalau kita lihat kan di sini kan, bangsa Israel tuh mengalami mujizat, berapa banyak pertolongan-pertolongan Tuhan. Jadi janganlah kita memiliki kebebalan gitu kan. Kita harus banyak mengucap syukur. Mujizat-mujizat Tuhan masih ada dalam setiap kehidupan kita. Sehingga pada saat zaman Musa kalau kita lihat tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi di generasi Yosua lah yang bisa masuk.
Di Keluaran 16 juga sama Bapak Ibu, saya ambil contoh ini. Bangsa Israel terus menggerutu kepada Musa karena katanya nggak ada makanan, nggak ada roti. Akhirnya Tuhan kirimin roti dari surga, mana diturunkan. Setiap hari dia harus makan, dia terima makan gitu kan. Bagaimana kurang baiknya, bagaimana kurang besarnya mujizat Tuhan ya kan. Tapi masih aja menggerutu. Bangsa Israel tuh bangsa yang keras kepala katanya. Ya tetapi tetap biar bagaimanapun dia adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Tapi kita jangan seperti bangsa Israel yang jelek-jeleknya, yang selalu menggerutu, yang selalu meminta. Padahal Tuhan udah kasih gitu kan, Tuhan udah kasih. Nah yang kedua, hati kita adalah tanggung jawab kita, bukan orang lain. Jadi hati manusia, hati kita ya harus kita sendiri yang jaga. Di dalam Yeremia 17 ayat 9, Yeremia 17 ayat 9 dikatakan hati manusia adalah yang paling licik dari semua hal dan sangat jahat. Jadi siapa sih yang benar-benar tahu tentang hati kita? Ya kita sendiri dan Tuhan. Izinkan Tuhan untuk menyelidiki setiap hati kita, kedalaman hati kita, miliki motivasi-motivasi yang benar di dalam hati kita. Jangan sampai ada perbuatan niatan-niatan yang nggak beres gitu kan di hati kita. Kamu tidak selalu bisa mencegah orang menyakiti hatimu, tetapi kamu selalu bisa memutuskan untuk mau sembuh. Nah, ini di dalam komunitas biasanya ya Bapak Ibu ya. Di dalam komunitas pelayanan itu seringkali terjadi gesekan. Entah itu dengan sesama pelayan, sesama jemaat, bahkan dengan gembala sendiri bisa terjadi percekcokan. Permasalahannya cuma masalah hati. Hati yang tidak kita bisa kuasai. Ada yang tersinggungan, ada yang merasa nggak dihargai. Misalkan pada saat bersalaman, ya terkadang memang misalkan bersalaman tapi ada yang ngajak ngomong gembalanya matanya ke sana ya tersinggung. Wah saya nggak dihargai karena akhirnya tersinggung. Nah hatinya nggak beres. Nah itulah makanya terkadang terjadi gesekan-gesekan di dalam pelayanan kita. Kalau kita nggak bisa jaga hati. Jadi kita nggak bisa dikatakan di sini kamu tidak selalu bisa mencegah orang menyakiti hatimu, tapi kamu selalu bisa memutuskan untuk mau sembuh. Jadi ada pepatah bilang, kita tidak bisa mengusir burung berterbangan di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mencegah jangan dia buang kotoran atau bersarang kan di kepala kita. Ya nggak bisa gitu kan. Jadi di mana kita ada, ya kita harus jaga hati supaya kita jangan timbulnya nanti perdebatan, perselisihan. Jagalah hati kita supaya kita juga tidak mengalami yang namanya kekecewaan gitu kan. Hati kita harus kita sembuhkan daripada sakit kalau yang mengalami sakit. Nah, ada perbedaan yang saya mau sampaikan di sini antara sembuh dan mengampuni. Kalau sembuh itu perlu waktu yang panjang ya Bapak Ibu ya. Kalau orang yang hatinya sudah luka untuk sembuh itu prosesnya panjang. Semakin lama semakin lama dia nggak mau memperbaiki, semakin lama proses kesembuhannya akan panjang. Tetapi kalau mengampuni itu seketika saat kita berkomitmen. Detik ini juga kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Selesai sudah. Tidak usah kita ingat-ingat. Selesai. Tapi kalau kita tidak mau menjaga, kita tidak mau mengampuni, terus kita simpan, kita proses kesembuhannya lama Bapak Ibu. Sakitnya itu panjang karena kita selalu ingat akan kejadian-kejadian yang pernah kita alamin. Jadi mari kita juga
lepaskan pengampunan kepada setiap orang yang pernah menyakiti kita. Sekalipun orang itu menyakiti kita begitu rupa, tapi biarlah. Kan Yesus sendiri mengajarkan kita mengampuni. Mengampuni daripada musuh-musuh kita. Bukannya cuma sekedar kita mengampuni di mulut ya, tapi kita harus mengampuni ya dengan artian sungguh-sungguh ya melepaskan pengampunan gitu kan. Terkadang kan ada orang cuma bilang, iya saya sudah ampunin, oke ya sudah. Tapi giliran kalau misalkan satu waktu ketemu orang itu, saya nggak mau ketemu orang itu lagi, saya kesel. Ya berarti kan itu nggak mengampuni namanya. Berarti kan masih ada simpan dendam, masih ada simpan sakit hati. Tapi kalau berbicara kita mengampuni, ya sudah pada saat ketemu tuh ya biasa-biasa saja gitu kan. Kesaksian daripada anggota komsel saya kemarin. Dia mengampuni orang yang sudah menyakiti dia. Tapi puji Tuhan, dia berserah kepada Tuhan. Katanya ya biarlah Tuhan memberikan dia kekuatan, memberikan kemampuan untuk bisa mengampuni. Orang yang disakiti, orang yang menyakiti, dia bisa lepaskan pengampunan. Sehingga ya udah biasa aja. Ketemu seperti biasa aja, seperti tidak ada masalah. Tapi sebaliknya ada orang yang gak mau mengampuni, selalu dia simpan. Sakit hatinya dia simpan, dia ingat-ingat terus masa lalunya, dia ingat-ingat terus. Sampai akhirnya yang ada di dalam diri dia ya terus sakit hati. Jangan sampai kita menyimpan akar pahit di dalam setiap kehidupan kita. Rugi ya Bapak Ibu ya kalau kita menyimpan akar pahit. Karena sakit hati yang kita simpan akan timbul kepahitan. Kalau kepahitan itu kita tidak bereskan, itu merusak semua organ-organ tubuh kita. Yang pada akhirnya kalau kita periksa ke dokter, itu nggak ada sakitnya sebenarnya. Nggak ada sakit penyakit secara medisnya. Yang ada ya memang karena hatinya itu yang luka. Makanya berapa banyak orang yang mengalami luka-luka, kehidupannya itu berantakan dalam artian sebentar marah. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga juga kacau. Nah itu yang mesti banyak mengalami, mesti sering melakukan pemulihan. Seperti inner healing, nah itu kan yang harus dilakukan kan, benar-benar harus dipulihkan. Yang ketiga, kita harus awas dan kita harus terus-menerus memeriksa kondisi hati kita. Kita belajar dari seorang yang namanya Daud. Dia seorang raja. Dia seorang berkuasa pada saat itu. Tapi di dalam Mazmur 139 ayat 23 Daud bilang, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah kenalilah pikiran-pikiranku. Itu Daud loh Bapak Ibu. Orang yang seorang raja gitu kan. Dia masih terus minta Tuhan menyelidiki hatinya. A man after God's own heart. Inilah Daud yang selalu mengikuti hatinya Tuhan. Selalu mengikuti hatinya Tuhan. Makanya gak heran kan kalau Daud orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Biarlah kita juga punya hati seperti Daud. Kan ada lagunya ya, hati seperti Daud. Hati yang begitu luar biasa. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 yang tadi ya. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud minta Tuhan selidiki setiap hari hatinya. Karena Tuhan tuh maha tahu gitu kan, dia mengerti gitu kan. Kalau kita bisa seperti Daud Bapak Ibu, wah alangkah luar biasanya kita ya. Memiliki hati seperti Daud. Udah disakitin, tetap aja ya sudah mengampuni. Sampai-sampai Saul ya. Saul itu sebenarnya kalau enggak habis itu sama Daud. Sudah jelas-jelas itu dekat sekali gitu. Tapi Daud memang hatinya luar biasa. Dia tidak menyimpan kemarahan, dia tidak menyimpan kedengkian, dia tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Sebegitunya Daud ya. Biarlah kita juga seperti Daud ya Bapak Ibu ya.
Nah, karenanya kita perlu melakukan yang namanya spiritual check up. Apakah saya masih ada di jalan yang benar? Kita lakukan spiritual check up. Karena gini, dalam kehidupan kita di luar secara umumnya aja, kita pun harus melakukan medical. Terkadang kan gini ya, kita tanpa sadar ya, ada loh Bapak Ibu, orang yang tiba-tiba mati seketika gitu kan. Tapi saya rasa kalau seandainya dia kontrol, pasti itu ada penyakit. Pasti itu ada penyakit. Karena dia tidak kontrol, makanya mati tiba-tiba. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, kehidupan spiritual kita. Kalau kita nggak check up, itu berbahaya. Seolah-olah kita benar, seolah-olah kita sudah benar nih di jalannya Tuhan. Misalkan begini, saya mau menuju kepada ini apa AC ya kan, jalan lurus ini misalkan. Saya merasa lurus gitu jalannya, tapi tanpa kita sadar kita bergeser sedikit aja misalkan 1 derajat atau 2 derajat. Kita jalan terus lurus, ternyata kita udah melenceng jauh. Kalau kita nggak melakukan spiritual check up dalam kehidupan kerohanian kita tanpa sadar kita sudah bisa melenceng jauh. Jadi spiritual check up itu penting buat setiap kita. Untuk biar kita tuh tahu sebenarnya apakah kita masih ada di dalam jalan-jalannya Tuhan, apa kita udah melenceng gitu kan. Buru-buru kita lakukan kontrol, jangan sampai kayak seperti kita tiba-tiba mati mendadak. Ternyata kalau misalkan ditelusuri di dalam tubuh ini banyak penyakit. Beberapa waktu yang lalu saya kontrol check up. Saya merasa badan saya ya seperti biasa-biasa aja. Pas dicek ternyata rapotnya merah semua, banyak merahnya gitu kan. Kolesterol saya tinggi, asam urat saya tinggi. Apalagi kemarin tuh semua, wah merah banyak. Kan jadi PR gitu kan. Makanya makan sekarang juga hati-hati. Nggak berani makan yang orang bilang jeroan. Asam urat tinggi gitu kan. Kolesterol tinggi. Oh gula juga ada, makanya nggak berani makan nasi banyak-banyak gitu kan. Nah itulah makanya keinginan makan nasi. Ya walaupun saya kurus gitu kan orang bilang kalau kurus mah aman. Siapa bilang ternyata enggak. Kurus juga belum tentu aman, makanya harus dikontrol ya kan. Nah demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita harus melakukan yang namanya spiritual check up. Nah, Bapak Ibu, izinkan Tuhan bertahta di dalam kehidupan Bapak Ibu, di dalam hati, memerintah, bertahta di hati Bapak Ibu supaya kita terus bisa berjalan di dalam jalannya Tuhan dan hati kita terus melekat kepada Tuhan. Nah, saya undang para pemuji untuk maju ke depan, nanti kita berdoa ya. Aku selidiki undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Dan menilai hidupku
menjamah setiap hati Bapak Ibu semua. Selidiki lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Tuhan akan menjamah setiap hati. Tuhan akan jamah. Izinkan Tuhan tinggal di dalam hatimu. Izinkan Dia tinggal di dalam hatimu, menjamah hatimu. Tuhan jamah setiap anak-anakmu di tempat ini ya Bapak. Kuasai hatinya ya Tuhan. Di dalam hati kita. Biarkan Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Izinkan Dia untuk menjamahmu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat IFLC Palangkaraya yang dikasihi Tuhan, berikut IFLC News untuk minggu ini. Ibadah Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024 akan dilayani oleh Pastor Joko Warsiono. Ibadah akan dimulai pada pukul 9 pagi dan 5 sore. Mari bersama-sama untuk datang beribadah dan jangan lupa untuk ajak saudara, keluarga, teman dan kerabat untuk datang beribadah di Gereja IFLC Palangkaraya.
Ya, saya juga mewakili seluruh jemaat FLC Palangkaraya dan juga atas nama Gembala Sidang mengucapkan dirgahayu untuk Gereja Betel Indonesia. Kiranya kita sama-sama bisa menuntaskan amanat agung yang diberitakan Tuhan kepada kita. Baik Bapak Ibu Saudara, ini ada kesempatan kembali bagi kita untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita yang kedua. Kalau yang pertama tadi ada 2 kantong, itu kita pergunakan 1 kantong itu untuk perayaan Natal kita, kemudian yang satunya untuk kegiatan pembangunan kita. Nah, yang kedua ini adalah untuk persembahan umum kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita dengarkan pengantar persembahan yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Yang demikian bunyi firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari Bapak Ibu, kita angkat amplop yang ada di tangan kita akan memberikan persembahan kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela dan sukacita? Karena semuanya ini datangnya daripada-Mu Tuhan. Bersama barang duniamu ini Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Yesus yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan Bapak. Ya, puji nama Tuhan. Jikalau sudah memberikan persembahan syukur, saya minta nanti untuk tetap berdiri, kita sama-sama angkat pujian. Berikan ku teguh
rumah tanggamu